Halo Sobat Limu, Sobat Liputan Ilmu. Balik lagi nih sama Mimin. Iya, gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kali ini Mimin ingin membahas tentang seputar fakta hewan iguana laut atau yang sering disebut Godzilla di dunia nyata. Seperti apa videonya? Yuk kita simak aja berikut ini. Iya, iguana laut adalah satu-satunya kadal lautan di dunia. Mereka juga hanya ditemukan di Galapagos, di mana mereka dapat terlihat beristirahat di pantai berbatu. Dan iya, hewan yang satu ini memiliki bentuk fisik yang sama seperti Godzilla yang ada di film. Dan bisa dikatakan kalau iguana laut ini merupakan Godzilla versi dunia nyata. Ya Sobat Limu, iguana laut adalah yang hidup di Kepulauan Galapagos. Tempat mereka makan di alga inter dan subtidal. Mereka memiliki beberapa adaptasi khusus termasuk mengeluarkan garam dari tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungan ini. Iguana laut yang hidup di Saint Cristobal, Santiago, dan Pulau Genovesa dianggap terancam punah, sementara semua populasi lainnya dianggap rentan. Iya, iguana laut yang hidup di pulau-pulau besar tumbuh lebih lama daripada yang hidup di pulau-pulau kecil. Para ilmuwan juga telah mengamati bahwa mereka dapat mengecilkan ukuran tubuh mereka sekitar 20% berdasarkan fakta ketersediaan makanan. Iya, inilah 5 fakta tentang iguana laut yang menakjubkan. Fakta yang pertama yaitu iguana laut hanya dapat hidup di Kepulauan Galapagos. Fakta yang kedua, iguana laut adalah satu-satunya spesies kadal yang diketahui menghabiskan waktu di laut. Yang ketiga, iguana laut makan rumput laut dan ganggang. Fakta yang keempat, iguana laut bertelur di garis pantai berbatu. Fakta yang terakhir yaitu fakta yang kelima, iguana laut hanya menjaga sarangnya jika mereka mengira telurnya akan menggelinding. Iya, nama ilmiah iguana laut yaitu nama ilmiahnya adalah Amblyrhynchus coraceus. Ya, bagian pertama dari nama ilmiah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana ambly berarti tumpul dan rhynchus berarti moncong. Bagian kedua nama ilmiahnya berasal dari bahasa Latin, di mana coraceus berarti jambul. Iya, penampilan iguana ini bervariasi menurut subspesies, tetapi semuanya memiliki beberapa karakteristik umum seperti memiliki duri yang dimulai dari leher dan berlanjut hingga ekornya. Kadal air asin ini memiliki tubuh yang tebal dan tungkai yang pendek, meskipun mereka sering mengalami kesulitan untuk bergerak di darat. Bentuk tubuh mereka sangat ideal untuk berenang, namun semua kadal laut berwarna gelap. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk melakukan pemanasan lebih cepat di bawah sinar matahari setelah kembali ke darat dari makan di laut. Iya, setiap kadal laut juga memiliki ekor yang rata. Adaptasi ini membantu mereka bergerak melalui air dengan lebih baik. Masing-masing juga memiliki cakar yang panjang, memungkinkannya untuk memegang permukaan berbatu dengan lebih baik. Seperti namanya, iguana ini memiliki moncong pendek, membantu mereka untuk makan lebih baik. Iya, kadal laut yang hidup di Kepulauan Galapagos Utara sebagian besar berwarna hitam, sementara subspesies yang hidup di Kepulauan Galapagos Selatan memiliki lebih banyak variasi warna. Jantan lebih berwarna daripada betina. Selanjutnya, jantan menjadi lebih cerah selama musim kawin.
Beberapa kadal laut yang paling berwarna-warni hidup di Pulau Espanola, Gardner, dan Floreana memiliki latar belakang punggung kemerahan dengan garis vertebra pirus. Subspesies lain yang sangat berwarna-warni hidup di Pulau Espanola dan Floreana. Kadal ini memiliki titik-titik hitam besar dengan latar belakang oranye terang dan garis lebar tulang belakang berwarna zaitun atau abu-abu. Mereka yang berasal dari Pulau Marchena atau Isabela memiliki pola tabi atau tebi. Ada juga banyak variasi dalam ukuran iguana ini. Umumnya para ilmuwan membaginya menjadi 3 kategori ukuran, seperti mereka yang tinggal di Pulau Isabela, Tortuga fernandina. Iguana besar memiliki panjang antara 14 dan 19 inci. Ada juga iguana laut berukuran sedang seperti yang hidup di Espanola, Gardner, Floreana, Pulau Champion yang panjangnya antara 10 dan 14 inci. Yang terkecil adalah yang hidup di Pulau Genovesa dan panjangnya sekitar 8 inci. Umumnya iguana berukuran lebih besar memiliki duri yang lebih menonjol. Berikut perilaku iguana laut. Iguana ini adalah salah satu kadal yang makan di laut. Reptil ini akan memakan sekali sehari, dengan jantan pergi lebih jauh ke lepas pantai daripada betina dan remaja tinggal sangat dekat dengan pantai. Setelah iguana air asin menyusu, maka ia harus mengatur ulang detak jantung dan suhu tubuhnya karena tidak memiliki organ dalam yang mengatur fungsi tersebut. Oleh karena itu, tubuhnya rata dengan batu lava, menyebabkan pembuluh di dada membuka dan menutup sampai iguana mencapai suhu yang tepat agar saluran pencernaan bekerja dengan benar. Lalu habitat, makanan, dan reproduksi iguana laut. Satu-satunya habitat iguana ini adalah di Kepulauan Galapagos. Mereka lebih suka habitat dengan terumbu dangkal di daerah di mana air mencapai saat air pasang. Mereka juga hidup di sepanjang garis pantai berbatu yang tingginya sekitar 6,5 hingga 16 kaki di atas permukaan laut. Jika Anda pergi ke Kepulauan Galapagos, carilah mereka di daerah yang memiliki pasir atau bahkan bahan lunak lainnya karena di sanalah mereka bertelur. Biasanya mereka hidup di garis pantai selatan karena ada lebih banyak aksi gelombang, yang umumnya berarti lebih banyak ganggang untuk dimakan. Makanan iguana Galapagos hampir secara eksklusif pada ganggang laut. Setidaknya ada 9 jenis alga berbeda yang mereka sukai. Jika mereka tidak mendapatkan cukup alga, mereka akan jarang memakan belalang, krustasea, dan singa laut setelah lahir. Reptil ini juga dapat mengecilkan ukuran tubuhnya ketika makanan pilihan mereka tidak tersedia. Ganggang yang mereka makan bisa sulit ditemukan selama periode El Nino di Kepulauan Galapagos. Iguana Galapagos betina mencapai kematangan seksual hingga mereka berusia sekitar 4 tahun, tetapi jantan menunggu sampai mereka berusia sekitar 7 tahun. Musim kawin berlangsung dari Desember hingga ke Maret. Jantan berubah warna menjadi lebih cerah selama periode reproduksi ini. Tetapi para ilmuwan tidak percaya bahwa ada korelasi antara keberhasilan kawin dan perubahan warna, seperti yang terjadi pada banyak spesies katak. Ketika seseorang pria melihat seorang wanita yang dia minati, dia akan mulai menganggukkan kepalanya dan bergerak ke samping ke arahnya. Betina dapat pindah kapan saja selama skenario reproduksi dan ritual pacaran berakhir. Jika jantan cukup dekat, dia mulai menggosok kepalanya ke atas dan ke bawah ekor betina. Dengan asumsi betina mengizinkannya, maka jantan akan menggunakan ekornya untuk memposisikan betina. Sekitar sebulan setelah tindakan itu terjadi, maka betina akan melakukan perjalanan dari 65 kaki hingga 2 mil jauhnya ke daerah berpasir.
Begitu dia menemukan tempat yang tepat, maka dia akan mulai menganggukkan kepalanya. Jika iguana air asin lain tidak keberatan, dia akan menghabiskan sekitar 4 jam menggali lubang dan menyimpan antara 1 dan 4 telur di dalamnya. Kemudian, betina menghabiskan sekitar 16 hari untuk menjaga telurnya sebelum meninggalkan lokasi. Jika betina tidak dapat menemukan tempat berpasir untuk menggali sarangnya, dia akan tetap bertelur. Iya, dia akan bagaimanapun tinggal di situs untuk menjaga telur. Inkubasi berlangsung antara 89 dan 120 hari. Begitu telur menetas, bayi segera berlari ke celah atau area lain untuk bersembunyi selama beberapa hari. Sementara iguana laut dewasa memiliki sangat sedikit musuh. Mudah bagi predator untuk merebut telurnya. Juga mudah bagi musuh untuk menangkap bayi iguana. Meskipun musuh mungkin mencoba untuk mendapatkannya, bayi iguana harus segera masuk ke dalam air untuk memberi makan karena tidak ada yang memberi mereka makan. Iguana Galapagos dapat hidup 60 tahun di alam liar. Ya, Sobat Limo, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak dan jangan lupa dukung channel ini agar berkembang lebih baik dengan menekan tombol subscribe ya guys. Mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata ya guys. Buat kalian yang mau request untuk pembahasan selanjutnya, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Thank you and see you next time.